Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Untuk meningkatkan semangat pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sekarang Ibu pandu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah setelah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Ibu harap sudah ya. Coba perhatikan gambar infografis data COVID-19 di Indonesia 12 Oktober 2020 pada slide ini. Dari slide ini, yaitu infografis ini, memberikan informasi bahwa jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia yang diupdate pada tanggal 12 Oktober pukul 12 waktu Indonesia Barat sebanyak 336.716 terkonfirmasi penyakit COVID-19. Kemudian dan sembuh yaitu sebanyak 258.519 jiwa yang sembuh, kemudian 11.935 meninggal dunia. Dari data ini yaitu memberikan informasi bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia masih belum dapat dikendalikan. Oleh karena itu, walaupun pembelajaran hari ini itu dilaksanakan secara daring, Ibu berharap anak-anak tetap semangat belajar dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 agar anak-anak selalu sehat. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang topik menghitung min, median, dan modus pada data kelompok. Berikut ini merupakan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang anak-anak harus penuhi. Yang pertama, pengetahuan 3.2 yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian 4.2 yaitu keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Selanjutnya, berikut ini merupakan tujuan
dari kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan tadi slide sebelumnya. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Yang kedua, menentukan ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Yang ketiga, menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Kelima, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Selanjutnya, manfaat pembelajaran hari ini topik tentang menghitung mean, median, modus pada data kelompok. Yang pertama, untuk perhitungan rata-rata, manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satu di antaranya menghitung rata-rata penjualan bakso selama 1 minggu. Hal ini untuk menemukan jumlah bahan baku yang harus disediakan. Yang kedua, yaitu perhitungan median. Manfaatnya, misalnya di sebuah departemen produksi ingin menambah jumlah mesin untuk meningkatkan jumlah produksi. Ada berapa jenis mesin yang digunakan? Dengan median, kita dapat mengetahui rata-rata jumlah mesin yang ditambahkan. Yang ketiga, perhitungan modus. Misalnya, modus seperti model baju apa sih yang banyak dibeli mahasiswa putri, warna apa yang paling diminati, dan daya beli konsumen. Jawaban atas dari pertanyaan itu merupakan modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Misalnya, yang diminati itu adalah kemeja warna putih. Kemeja warna putih polos dengan kerut-kerut pada bagian pinggang dengan harga sekitar 35.000 sampai 60.000 yang paling diminati. Maka, butik yang di sekitar kampus cenderung akan menjual baju dengan kriteria tersebut. Jadi, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi tentang menghitung mean, median, dan modus pada data kelompok, anak-anak perlu ketahui apa itu sih statistik, apa itu statistika, apa sih bedanya. Nah, statistik adalah hasil pengolahan data dan analisis data. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisan yang dilakukan. Jadi, statistik itu adalah hasil dari statistika, sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisan data, penarikan kesimpulan. Jadi statistik itu dapat diperoleh dari proses statistika. Berikut ini merupakan distribusi data kelompok bagian-bagiannya. Yang pertama, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari mean, median, modus. Kedua, ukuran letak data, yaitu terdiri dari kuartil, desil, persentil. Kemudian, ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, simpangan rataan, simpangan kuartil, varian, dan simpangan baku. Nah, untuk pertemuan hari ini kita hanya akan membahas ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Ini adalah 3 topik penting yang akan kita bahas hari ini, ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, modus, khususnya pada data kelompok. Pertama-tama kita akan membahas tentang rataan atau mean. Rataan atau mean ini dirumuskan dengan X bar. X bar sama dengan sigma F kali XT per N. Di mana X bar adalah rataan atau mean, XT adalah titik tengah, F adalah frekuensi, dan N adalah banyaknya data. Berikut ini Ibu sajikan contoh soal tentang rataan atau mean data kelompok. Diketahui nilai matematika wajib kelas 12 yaitu seperti pada tabel di slide ini. Kemudian untuk langkah pengerjaannya yaitu
Yang pertama, membuat kolom xt, yaitu titik tengah. Kedua, membuat kolom baru f kali xt. Ketiga, menghitung min dengan rumus x bar sama dengan sigma f kali xt per n. Berikut ini adalah hasil tabel yang akan diperoleh, yaitu xt, yaitu titik tengah dari 38 dari interval 38 sampai 46 adalah 42, xt atau titik tengah dari 47 sampai 55 adalah 51, xt atau titik tengah dari 56 sampai 64 adalah 60, xt dari interval 65 sampai 73 adalah 69, xt atau titik tengah 74 sampai 82 adalah 78, xt atau titik tengah dari 83 sampai 91 adalah 87, xt atau titik tengah dari 92 sampai 100 adalah 96. Kemudian anak-anak dapat membuat tabel di sampingnya lagi, yaitu f kali xt, yaitu frekuensi kali titik tengah. Maka dihasilkan 1 kali 42 hasilnya 42, 5 kali 51 hasilnya 255, 7 kali 60 hasilnya 420, 12 kali 69 hasilnya 828, 25 kali 78 hasilnya 1950, 22 kali 80 sama dengan 1914, 8 kali 96 hasilnya 768. Kemudian dari perhitungan frekuensi kali titik tengah ini, kemudian ditotal menjadi sigma f kali xt. Maka jumlahnya yaitu adalah 6177. Kemudian banyaknya data yaitu n 80. Maka akan dihasilkan nilai rata-ratanya adalah 77,2125, seperti itu. Selanjutnya kedua, yaitu membahas tentang median. Median ini disimbolkan dengan M, E kecil di bawah, yaitu median data. Kemudian dirumuskan dengan itu ME sama dengan TB adalah tepi bawah kelas median plus ditambah K kecil, yaitu panjang kelas atau interval kelas, kurung setengah N. N adalah banyaknya data, dikurangi FK, yaitu frekuensi kumulatif di atas kelas median, per F besar, yaitu frekuensi pada kelas median. Berikut ini contoh soal tentang median pada data kelompok. Diberikan tabel nilai matematika kelas 10, yaitu sebagai berikut, seperti pada slide ini tabelnya. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, menentukan kelas median dengan rumus N per 2. Kedua, menghitung median dengan rumus ME sama dengan TB plus K kurung setengah N min FK per F besar. Berikut ini merupakan langkah-langkah mengerjakan soal latihan median tadi. Yang pertama, anak-anak harus menentukan kelas mediannya, yaitu kelas mediannya itu dengan rumus N per 2. N adalah jumlah seluruh data, yaitu dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh frekuensinya. Dan ini setelah dijumlah ini, banyaknya data adalah 80. Kemudian 80 per 2 sama dengan 40. Kemudian, maka kelas median 40 itu berada pada interval 74 sampai 82, karena yaitu dengan menambahkan 1 tambah 5 itu 6. Kemudian yang bawah 8 tambah 22 itu 30. Kemudian 30 tambah 25 lebih dari 40, maka tentunya kelas median 40 itu berada pada interval 74 sampai 82.
Berikut ini merupakan contoh soal perhitungan modus pada data kelompok. Diketahui tabel nilai matematika kelas 11, yaitu seperti pada gambar slide tersebut. Untuk anak-anak, langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu menentukan D1 dan D2. D1 dan D2. Kedua, menghitung modus dengan rumus modus pada data kelompok, yaitu MO kecil sama dengan TB plus K kali D1 per D1 plus D2. Seperti itu. Kemudian, langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama-tama anak-anak harus mengingat terlebih dahulu modus itu apa sih? Modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, berdasarkan pada tabel tersebut, frekuensi yang paling banyak adalah nilai yang paling muncul, yaitu frekuensi 25 pada interval 74 sampai 82. Yang pertama yaitu adalah anak-anak harus menemukan D1, yaitu selisih frekuensi dengan sebelumnya, yaitu frekuensi kelas modus 25 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 25 dikurangi 12 sama dengan 13. Kemudian langkah kedua, anak-anak harus menemukan D2. D2 yaitu adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya, yaitu 25 dikurangi 22 sama dengan 3. Langkah ketiga, anak-anak itu harus menghitung modus dengan menggunakan rumus modus pada data kelompok. MO kecil sama dengan DB plus K kali D1 per D1 plus D2 sama dengan tepi bawah. Tepi bawah itu kan tadi interval kelas modusnya kan 74 sampai 82. Maka kelas bawahnya, tepi bawahnya itu 74 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 73,5. Ditambah dengan 8 dikali 13 per 13 plus 3 sama dengan 73,5 plus 8 kali 13 per 13 plus 3 sama dengan 73,5 plus 6,5 sama dengan 80. Seperti itu. Setelah pembelajaran hari ini, topik tentang menghitung min, median, modus pada data kelompok, apa sih yang anak-anak peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa yang dapat anak-anak simpulkan? Yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data terdiri dari min, median, dan modus. Kedua, min adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Ketiga, median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Keempat, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika, yaitu intinya adalah min adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak pada pembelajaran hari ini, anak-anak boleh mencoba untuk mengerjakan lembar kerja 1 nomor 1 sampai 3, dan untuk pertemuan selanjutnya dapat mempersiapkan untuk belajar materi tentang kuartil, data, desil, dan persentil. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu pimpin doa dulu ya. Oh iya, sebelum Ibu memimpin doa, apabila anak-anak ada pertanyaan dan masih bingung tentang materi ini, bisa bertanya kepada Ibu melalui WA. Sudah cukup ya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.